Kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data dari Komisi Pemilihan Umum tahun 2019. Ya, video ini untuk menjawab pertanyaan dari Dombleh Pawon ya, dan Kendil Suparno ya. Ini kayaknya satu orang yang sama kelihatannya karena pertanyaannya sama. Ya, dia kirim satu script untuk scraping data pemilu tahun 2019 dengan menggunakan Scrapy ya. Ini scriptnya. Kemudian saya sudah coba, tidak berhasil ya. Jadi kalau Anda masuk ke situsnya ini, kelihatannya ini ada satu proteksi ya, ada anti robotnya di dalamnya. Karena kita nggak bisa scrap dengan cara pakai Scrapy, saya udah coba nggak berhasil. Pakai cara biasa. Kemudian kalau Anda coba dengan menggunakan Beautiful Soup juga nggak bisa tembus ya. Pertahanan cukup kuat. Kemudian kalau Anda menggunakan Selenium juga sama, Selenium biasa dengan cara biasa juga tidak bisa tembus. Dengan Puppeteer juga sama, tidak bisa tembus ya. Jadi kalau Anda menggunakan cara biasa ini nggak bisa tembus. Ini caranya sedikit luar biasa ya. Kita akan menggunakan Selenium ya. Selenium kita gabungkan dengan option untuk menggunakan port yang bukan defaultnya dia ya, karena ini kelihatannya juga dia sudah anti scrapingnya ini menggunakan, jadi kalau defaultnya kita pakai default standar dia akan ditolak ya. Nanti kita akan buktikan ya. Ya, kalau Anda mengerti, sebenarnya saya paling suka scraping dengan menggunakan API ya. Kalau Anda klik kanan di sini, inspect, kemudian masuk ke network, kemudian Anda refresh ya. Di sini sebenarnya sudah ketahuan, di sini ada data JSON filenya ya, di JSON filenya. Tapi kalau Anda scrap dengan cara biasa pun tidak bisa tembus ya. Kalau menggunakan request, kemudian Anda masukkan URL-nya ini, juga tidak tembus ya. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan Selenium, cara kedua ya sedikit manual. Anda copy aja ini, dijadiin satu file ya. Ini kita copy, kemudian dijadikan satu file di VS Code, kita namakan katakanlah hasil pemilu. Kemudian Anda juga copy satu lagi ya. Jadi karena ini ada code-code-nya ya, jadi misalnya 67208, Anda nggak tahu nih ini daerah mana ya. Kalau ini Aceh nih, tapi ini nggak tahu. Nah, untuk tahu Anda harus buka di sini. Kalau Anda preview, nah ini code-nya ya. Code 1 tuh Aceh, untuk code 6728 itu miliknya Sumatera Utara dan seterusnya ya. Nah, dari sini ya. Dari sini kita bisa scrap, kemudian kita gabungkan dengan ini menjadi satu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara manual ya. Jadi ini kita copy aja, sebenarnya nggak manual juga sih, cuma tinggal Ctrl A, copy, terus Anda buka VS Code misalnya di sini, kemudian bikin file ya, namanya misalnya yang misalnya wilayah ya, wilayah.json misalnya nih. Nah, kita paste aja. Terus satu lagi, ya ini error karena ada ini, kita hapus begini, kita simpan. Terus kemudian kita simpan satu lagi misalnya hasil ya, .json. Ya, hasilnya ada Ctrl A di sini, kemudian kita copy, kita paste di sini.
Ya, selanjutnya ada gabungkan ya. Cara menggabungkannya sebenarnya saya pernah berbagi juga video scraping dengan JSON begini ya, banyak ya. Kalau Anda lihat di playlist saya web scraping, saya sudah berbagi banyak mengenai scraping JSON file. Tapi ini tidak bisa dengan cara biasa ya. Yang bisa Anda lakukan adalah ini, kita copy, kita paste, ini juga kita paste, kemudian kita bikin satu file lagi di sini, misalnya gabung gitu, misalnya gabung.py misalnya. Nah, ini kita gabungkan hasilnya, nanti akan ketemu ya. Anda bisa lihat di playlist web scraping saya. Anda coba dulu, kalau misalnya nggak bisa nanti boleh tanya ya. Ya, kali ini saya tidak menggunakan cara ini ya. Ya, kali ini saya tidak menggunakan cara itu. Saya menggunakan Selenium, kemudian kita gabungkan dengan kita menggunakan option port yang berbeda ya. Jadi Anda boleh coba. Saya juga udah berbagi banyak video saya tentang scraping dengan menggunakan request, kemudian dengan menggunakan Beautiful Soup, dengan Scrapy, dengan Puppeteer dan Selenium. Kalau Anda pakai cara biasa ini nggak bisa nih. Saya udah coba nggak bisa ya. Kita gunakan cara luar biasa ya. Cara biasa ini nanti saya akan tunjukkan cara biasanya. Kita bikin satu file dulu, namanya let's say pemilu aja ya, pemilu.py ya. Ya, ini template yang biasa saya gunakan ya kalau Anda menggunakan Selenium. Pertama kita import library-nya from Selenium, import WebDriver. Kemudian kita import time untuk mendelay waktunya beberapa saat supaya kita bisa tahu prosesnya. Kemudian kita juga menggunakan ini ya, Selenium WebDriver common by ya. Itu mungkin nanti kita gunakan nanti. Mungkin sekarang kita nggak pakai itu dulu. Kita akan buktikan apakah ini tembus atau tidak ya. Selanjutnya Anda panggil aja Python. Kemudian pemilu.py ya. Kita buka. Kita lihat. Ya, dia buka ya, dia nggak tembus ya, terlalu cepat ya. Kita time delay-nya kita jadiin gini deh, biar kita tahu prosesnya ya. Kita ulang lagi sekali lagi. Ya, jalannya terlalu cepat ya, jadi kita nggak bisa lihat ya. Tapi errornya itu terjadi karena DNS-nya ya, domain ya. Kita coba ini ya, di delay pun juga nggak jalan ya. Ya, Anda coba berkali-kali nggak berhasil ya, karena ada error ini. Jadi problemnya adalah dia tidak bisa di scrap secara langsung ya. Jadi Anda harus akalin dengan cara kita menggunakan port yang berbeda. Oke, caranya adalah pertama kita harus buka ke Chrome-nya dulu. Kita buka lokasinya ada di mana ya, open location. Ya, dia ada di sini, tapi ini shortcut ya. Jadi kita harus masuk ke lebih dalam lagi ke tempat tempatnya dia ada di mana ya. Ini executable-nya ada di sini. Kemudian kita copy ini, copy lokasinya ada di mana, foldernya. Kemudian Anda masuk cmd command prompt ya, kemudian kita run ya. Selanjutnya kita cd change directory, kita paste yang tadi ya. Kita masuk ke sini. Selanjutnya Anda masuk ke
Ya, masuk ke Chrome DevTool protokol ya. Jadi kita akan menggunakan ini, protokol ini. Caranya Anda masuk dari sini ya. Kita panggil ini Chrome. Kemudian kita paste. Kita gunakan port 9222 ya. Jadi tidak seperti ini biasa, kita membuat kita akan buka browser yang baru di mana portnya ada di posisi 9222 ya. Port ini tidak wajib ya, Anda bisa gunakan port 1234 misalnya atau port yang lain ya. Asal jangan menggunakan port yang sudah defaultnya dia ya. Selanjutnya Anda masuk ke ini ya, kita copy ini. Kemudian kita paste di sini. Kemudian direktorinya ya, let's say saya gunakan di sini ya, direktori di sini ya. Jadi saya akan ganti begini. Terus kita kasih petik dan petik penutup ya. Kita buka, dia akan buka browser yang baru di mana portnya menggunakan port 9222 ya. Ya, ini ya. Ya, browser ini kita akan gunakan untuk Selenium-nya ya. Jadi kita tidak menggunakan browser yang biasa, tapi kita menggunakan browser dengan port yang berbeda. Oke, selanjutnya tadi kita udah coba berkali-kali, ini nggak berhasil ya, nggak tembus ya. Menggunakan Scrapy juga tidak tembus, menggunakan Beautiful juga saya coba nggak tembus, menggunakan Puppeteer juga sama, tidak tembus ya. Jadi ini ada perlakuan khusus ya. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan ini ya. Yang pertama library-nya, WebDriver-nya untuk mengaktifkan yang ini, WebDriver di sini. Kemudian kita juga menggunakan option ya, WebDriver option untuk mengaktifkan di option sini, yang di sini. Kemudian kita menggunakan time delay di sini. Kemudian juga kita menggunakan command by, itu nanti untuk scraping datanya ya, dengan by CSS selector atau by tag name atau by ID atau by class name. Itu kita menggunakan library-nya ini. Kemudian juga kita menggunakan Selenium WebDriver Chrome Service itu untuk mengaktifkan yang di sini ya. Dan terakhir kita menggunakan Panda untuk nanti untuk bikin tabelnya ya. Jadi pertama kita buka, copy URL yang akan kita scrap, kemudian kita menggunakan kita bikin inisial S ya. Anda bebas ya, gunakan service juga boleh, S sama dengan service dalam kurung ini lokasi di mana Chrome drivernya berada ya, pathnya ada di mana ini ya. Kemudian kita gunakan option adalah option, dan ini yang paling penting nih, option add experimental option debugger address menggunakan lokalnya adalah 9222 ya. Jadi kalau Anda lihat di sini tadi kita menggunakan ini ya, port 9222. Kalau portnya berbeda, Anda juga harus ganti ini ya, portnya ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan ini, terus kita akan lihat dulu hasilnya seperti apa ya. Apakah ini akan tembus? Kita lihat aja. Ya, dia menggunakan di sini ya. Ini yang akan diaktifkan. Kita tunggu. Ini port yang berbeda, bukan yang biasa kita pakai ya. Menggunakan port khusus. Nah, kalau di sini langsung terbuka ya. Langsung terbuka. Kalau Anda menggunakan cara biasa tidak akan terbuka ya. Kalau udah terbuka gini sudah mudah nih ya. Anda tinggal scrap aja. Saya akan ambil contoh satu ya. Misalnya ini Aceh ya, kita copy selektornya, kemudian kita find, ini terlalu panjang, kita
Tapi ini terlalu panjang, cukup sampai di sini aja ya, sampai di tabel ini aja kita coba. Ya, ini masih oke ya. Nah, tapi tabelnya ada dua nih, tabel pertama sini, tabel kedua sini ya. Kita gunakan satu-satu deh. Kita gunakan yang ini dulu. Kita paste apa namanya, selektornya. Selanjutnya ini kita ganti begini ya. Ya, selanjutnya kita akan print. Kalau hasilnya benar, maka nanti dia akan muncul tulisan Aceh ya. Kita lihat aja dulu, kita tes. Kita mulai dari tes terkecil dulu ya, untuk meyakinkan bahwa yang kita scrap berhasil. Ya, ini ya, tembus ya. Artinya sampai di titik sini berhasil ya. Jadi Anda tidak bisa menggunakan Selenium biasa, Anda harus menggunakan beberapa option di sini dengan menggunakan debugger address. Oke, dari sini kita sudah bisa kembangkan ke yang lebih kompleks lagi ya. Kita akan bikin nama. Ya, selanjutnya kita menggunakan satu variabel rows sama dengan driver find elements. Ini karena elemennya banyak. Jadi kalau Anda lihat di sini, nah ini nggak terlalu kelihatan ya, kita lihat begini deh. Nah ini satu baris ya, TR-nya yang warnanya abu-abu ya. Ini di row pertama, ini row kedua, tabel row yang ketiga dan seterusnya ya. Jadi kita menggunakan row-nya ini. Jangan lupa ini ya, jamak ya. Selanjutnya kita akan bikin, kita copy aja. Ya, selanjutnya kita gunakan ini ya. Kita hapus saja, kita gunakan ini. Ini kita marking dulu ya. Kita akan coba print. Ya, kalau dia berhasil, dia akan print semua provinsi yang ada di kolom ini. Di kolom ini ada dua kolom ya, kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi kita akan fokus di kolom pertama dulu. Nanti kalau kita berhasil baru masuk ke kolom kedua. Kita cetak. Nah ya, ada salah nih ya. Ini yang ini kebanyakan ini. Kelihatannya ya, ini kita hapus begini yang benar ya. Ya, kelihatannya begini ya. Kita print, kita coba lagi. Ya. Ini oh ya, ini salah ya. Ini harusnya row nih ya. Kita perbaiki lagi. Drivernya kita ganti row, kemudian kita coba lagi sekali lagi. Ya, sekarang berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan kita kembangkan lagi ke berikutnya. Berikutnya akan kita scrap adalah ini ya, persentase ini ya. Kita arahkan selektornya ke sini. Ya, ada di sini ya. Kemudian kita copy selektor.
kita paste di sini ya sebagai alat bantu, tapi ini nggak perlu semua ya, kita cukup sampai di ini ya, begini aja. Kemudian setelah provinsi tadi prosentasi ya, prosentasi adalah row, kemudian kita ganti yang ini, kita ganti jadi begini ya. Selanjutnya, karena prosentasinya kalau Anda lihat di sini ini ada kurung buka dan kurung tutup, maka kita harus keluarkan kurung buka dan kurung tutupnya. Caranya kita replace aja. Kita replace, yang kita replace adalah kurung buka dengan kosong atau kita hilangkan, kemudian replace lagi. Yang kita replace adalah kurung tutup menjadi tidak ada, begini ya, menjadi kosong ya, kurang lebih begini ya. Sekalian jalan nanti kita akan tes. Selanjutnya kita akan scraping ini juga ya. Ini apa ya, suaranya ya, jumlah suaranya ya, jumlah suaranya di dalam satu wilayah, dalam satu provinsi. Ini katakanlah nih Aceh, kita klik aja di sini, kemudian kita copy selektornya, selanjutnya kita paste di sini buat alat bantu ya. Tapi nggak perlu semua, hanya sampai di sini aja. Oke, selanjutnya kita copy yang atasnya. Ini adalah suaranya ya, suara dari kolomnya ini ya, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ya. Jadi kita singkat aja dengan JM ya. Suara dari JM, Jokowi Ma'ruf, adalah ini. Kita copy yang ini. Selanjutnya kita paste di sini. Kemudian kita copy lagi. Selanjutnya suara dari Prabowo dan Sandiaga ya. Kita klik aja di sini. Kita copy selektor. Kita paste di sini. Namun tidak perlu semua, hanya sampai di sini aja. Kemudian yang kita pakai adalah ini ya. Ya, rasanya ini kita ganti 3 aja, begini cukup ya. Oke, selanjutnya kita akan print hasilnya seperti apa ya. Ini suara Jokowi Ma'ruf, kemudian ini suara Prabowo Sandi, suara PS saja ya. Kita singkat aja. Selanjutnya kita tes hasilnya, apakah sesuai dengan harapan, apakah terscrap semua. Ya, ini keluar semua ya, cantik sampai di sini. Selanjutnya saya akan bikin lebih manis dibacanya ya. Ini alat bantunya kita bisa hapus. Kemudian alat bantu ini juga kita bisa hapus. Selanjutnya saya akan bikin begini ya. If name sama dengan main, maka selanjutnya ini kita copy aja, kita pindahkan ke bawah ya. Kita cut, kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita bikin data 1. Data 1 tuh maksudnya ini ya, ini ada 2 kolom nih, data 1, kemudian ini data 2 ya. Jadi kita mulai dari data 1 tadi sudah oke ya. Data 1 kita bikin variabel namanya data 1 adalah scrap
data 1 ya. Anda bisa menggunakan ini yang berbeda ya, boleh-boleh aja. Kita bikin di sini, nah, kita bikin def, ini kita paste ya, definition ya, atau function di dalam Python. Selanjutnya begini ya, ini kita hapus aja atau kita taruh di bawah aja, sementara nggak diperlukan dulu ya. Kita nggak hapus, jaga-jaga nanti dibutuhkan ya. Kemudian kita bikin satu lagi, namanya di sini bikin array, atau kalau di dalam Python namanya list ya. Kita bikin satu list. Kemudian kita listnya ini untuk menampung data yang ada di sini ya, ada provinsi, presentasi, suara JM dan suara PS ya. Kita akan menggunakan ini data1.append. Kita akan tambahkan, yang kita tambahkan adalah ini provinsinya, kemudian presentasinya, selanjutnya suara Jokowi Maruf, dan yang terakhir adalah suara dari Prabowo Subianto ya, Prabowo Sandiaga lah ya. Selanjutnya kita return nilainya gini ya. Oke, dengan cara yang sama kita bisa kopas ya di atas ini, karena pasti strukturnya sama. Kita akan ganti ini menjadi data 2 ya, data 2, kita semua ganti ini data 2. Ini katakanlah row 2 lah ya, row 2 kita ganti 2 semua supaya ada pembeda. Rasanya kalau nggak diganti juga sama aja sih, bisa sih ya, tapi ya sudah terlanjur, supaya aman kita gantikan variabel yang berbeda. Oke, yang berbeda adalah yang kita return dulu. Ya, kita bikin begini ya, kita return data 2 ya. Yang membedakan ini kalau kita inspect, kita masuk ke sini ya, ini kita copy, kita pakai selektor ini, kemudian kita paste di sini ya, buat alat bantu. Selanjutnya kalau kita copy yang sebelahnya ya, tadi yang data pertama ya, kita copy selektornya, lalu kita paste ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Anda lihat mana yang berbeda ya, yang berbeda adalah ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sisanya yang lain semua sama. Kalau Anda lihat semua sama, sehingga ini yang kita ganti, yang di sini menjadi 2 begini. Sisanya sama, yang lainnya sama. Oke. Oke, selanjutnya kita tes dulu. Kita akan cek ini, kita copy ya, scrap data 2 dan data 1. Kita akan lihat, kita akan print data 1 dan kita print data 2 ya. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Oke, kita cek. Nah, tadi data 1 sampai dengan NTB ya. Nah, ini masuk semua datanya. Ini data 1 dan data 2. Dari Aceh sampai luar negeri ya. Oke, selanjutnya kita gabungkan. Kita namakan data sama dengan data 1 ditambah data 2. Ini ya. Ini kita hapus saja. Selanjutnya seperti biasa saya akan menggunakan data frame dan kita save dalam Excel ya.
Saya akan menggunakan template saya yang lama ya. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya, saya selalu menggunakan ini ya, template-nya ya. Jadi saya nggak perlu jelaskan. Kalau Anda bingung, Anda bisa lihat video saya sebelumnya, scraping data Bineka, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee, dan lainnya ya. Ini sama semua saya menggunakan. Kalau data frame saya menggunakan satu function atau definition seperti ini. Selanjutnya saya akan bikin nama df sama dengan df artinya data frame ya. Data frame ini kita panggil. Oke, selanjutnya kita print df-nya. Selanjutnya kita save ya, kita save datanya. Cukup begini aja. Nanti kalau dia berhasil, dia akan tercetak satu tabel di sini, kemudian juga akan muncul Excel-nya ya. Kita cek aja, kita running. Di sini belum ada XLS-nya. Ya, kalau Anda membuat ini apa namanya? Tadi menggunakan ya, kalau Anda menggunakan ini ya, expansion option ini ya, dengan debugger address ini, nanti akan terbentuk ini sendiri ya, dengan sendirinya dia akan terbentuk. Ya, untuk yang nggak biasa bingung ini kok kenapa muncul ya. Nah, ini keluar semua kan. Ada 34 provinsi atau 33 provinsi plus luar negeri. Datanya seperti ini. Kemudian ini data pemilunya kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya, Aceh 99%. Ya, kita jadiin set by set ya. Ini Aceh 99,9%, jumlahnya 402 474. Kemudian kalau yang satunya lagi udah nggak kelihatan ya. Yang satunya lagi ini 2.387.904 ya. Oke ya, rasanya cukup video berbagi saya kali ini. Ya, rasanya cukup video saya berbagi hari ini. Anda jangan tanya, Bang, kalau scrap yang ini gimana Bang? Kan ini ada optionnya juga nih. Ya, ini juga sama konsepnya tadi ya. Konsepnya Anda menggunakan debugger ya. Ya, Anda menggunakan debugger address dengan lokal ini. Caranya sama. Kemudian Anda tinggal scrap, caranya sama seperti saya juga ajarkan yang sebelumnya, scraping table ya. Nah, kalau Anda mau ini lebih detail lagi sebenarnya. Kalau Anda mau belajar scraping dengan cara yang lain, Anda bisa lihat di video saya di video di playlist web scraping saya. Oke, bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.